Oke guys, balik lagi bersama kita cari cuan. Nah, kali ini ya kalau kita update nih dari perkembangan market ya, memang market ini dalam kondisi yang cukup bagus untuk saat ini. Kita bisa melihat dari beberapa altcoin seperti Bitcoin dan kawan-kawannya ini udah mulai ada kebangkitan harga. Nah, kita harus ada apresiasi nih buat kalian semua yang udah mungkin mulai mendapatkan nilai keuntungan dari beberapa altcoin yang mungkin kalian hold dan kalian udah merasa cukup profit, silakan untuk taking profit terlebih dahulu. Oke, kali ini kita ada sedikit informasi buat kalian semua. Tepatnya kita akan membahas salah satu altcoin yang cukup besar, yaitu masuk kategori potensi yang cukup bagus lah untuk jangka panjangnya. Nah, kita akan membahas tentang Zcash kali ini. Dimana kalau kita melihat daripada Zcash sendiri, untuk saat ini dia akan berada di kisaran range harga $248. Dan kalau kita melihat dari circulating supply, dia ada di area 16,6 juta. Sebenarnya harga dengan circulating supply segini, itu harganya bisa jauh lebih tinggi lagi. Mungkin bisa sampailah ke area $1.000 ataupun di area $900 atau bahkan lebih dari itu. Ada kemungkinan Zcash untuk mencapai di area tersebut. Cuman untuk saat ini teman-teman harus perlu yang melakukan disclaimer. Riset, cari informasi, cari pembanding lagi. Nah, di sini saya tidak menyuruh kalian untuk beli atau ngejual suatu aset cryptocurrency. Hanya menyampaikan pola pandang dan suatu prediksi. Nah, di sini apa yang perlu kita lihat? Kalau untuk Zcash sendiri, harga Zcash itu kan mendekati zona terobosan. Akankah kenaikan di area $280 memicu pembalikan tren di atas $300? Nah, apakah Zcash itu bisa menyentuh dalam range harga $300 waktu jangka pendeknya? Jadi kalau dia menyentuh di area range $300, maka dia akan menargetkan ranah harga di area sinilah. Kita anggaplah di area sini sekitar $319. Jadi, Zcash akan menargetkan kenaikan sampai di area resisten sini, yaitu di area $319 ya, di area sini. Ini agak melenceng nih, makanya dia ketinggian. Nah, yaitu di range harga sinilah. Kita anggap di sini. Nah, di sini ya, $319. Nah, di sini kalau kita melihat dari Zcash sendiri, ini agak-agak riskan, bro. Kenapa? Karena kalau kita tarik seperti ini, nah, Zcash itu selalu membuat yang namanya high yang jauh lebih rendah. High pertama, high kedua, dan ini akan menjadi high ketiga. Walaupun kalau kita melihat di bawahnya, Zcash selalu terpantul di area yang sama. Nah, di area supportnya ini selalu terpantul. Ini terpantul lagi. Cuman ini mau mendekati udah terpantul lagi kemungkinan nih. Kalau Zcash mencoba untuk menjebol area ini dan di area 119 atau 190 ini kejebol, maka kita perlu waspada dan antisipasi di area support di sini. Ini yang perlu kita waspadai untuk area Zcash, yaitu mungkin bisa sampai turun di area $125 ataupun sampai di area range $105. Itu yang perlu kita antisipasi untuk saat ini. Karena kalau kita melihat dari time frame 24 jam, di sini ada dua skenario kemungkinan besar. Nah, di sini kan kalau kita melihat kan kayak membuat symmetrical triangle ya. Jadi dia kenaikannya seperti ini, selalu membuat ya kan. Nah, seperti ini. Apakah nanti ini ketika dia di sini dia bisa naik ngejebol di area sini ya kan, sebelum terjadi rejection, lalu dia bisa grow sampai sini. Nah, dan menargetkan harga yang jauh lebih tinggi lagi. Kalau ini nanti dia breakout ke atas. Tapi kalau sampai ini kejebol ke bawah, ke sini, ya, dia akan mencoba retrace dulu sebelum meneruskan penurunan sampai di area ini. Nah, ini skenarionya. Jadi kita akan melihat nih, kalau kita mau sedikit bersabar, kita harus nunggu nih. Harus nunggu antara candle ini nanti dia jebol ke atas atau ke bawah. Kalau jebol ke bawah, yes, kita pasang jaring di bawah. Tapi kalau dia jebol ke atas, nunggu rejection dulu baru kita masuk. Ya, karena apa? Setelah dia jebol ke atas akan ada area penghalangnya di mana? Di area ini. Ini akan menjadi area penghalang di area 276. Nanti dia akan terjadi rejection dulu, mungkin sampai di area 252 sebelum meneruskan kenaikan yang jauh lebih signifikan lagi ya. Dan semoga hal ini bisa membawa Zcash untuk menyentuh kembali di area $500 sampai membuat ALTH baru atau mungkin di area $1000 ya. Semoga saja, karena kalau kita melihat dari segi blockchain-nya terlebih dahulu ya,
Nah, di sini dengan total supply yang notabene itu ya 11-12 dengan Bitcoin dan holdernya masih sangat kecil yaitu di area 23 ribuan dengan sekelas project yang cukup matang ya. Dan di sini kalau kita melihat dari segi holder itu rata-rata ada di sentralisasi exchange termasuk dari hot walletnya Binance, Max Global, Binance ya, Kobo dan di sini kalau kita melihat ya koin-koin lainnya itu dengan nilai yang cukup kecil. Nah, di sini kalau kita melihat bersama-sama ya, sebenarnya ini cukup menarik untuk si Zcash. Oke, jadi ini dulu ya. Kita bahas apa lagi nih selanjutnya. Tetap semangat ya, dan sampai jumpa lagi.